Kalau di Entrepreneur Society kita semuanya kakak. Wah, semuanya kakak. Kenapa tuh? Wah, itu ceritanya panjang. Yang gua nggak kebayang adalah kenapa mesti ada politik yang bukan punya bisnis, tinggal bisnis aja. Maksudnya kalau yang sukses-sukses itu mereka gimana sih bisa sampai ke motivasi gitu? Atau mereka udah ada dari diri sendiri? Biasanya kayak gitu. Karena memotivasinya dari kelas-kelas itu, kalau mereka mau naik kelas ya mereka harus. Ya, halo. Nah, ini udah balik lagi nih. Sekarang ada Pak Clemens. Ini anaknya disebutnya apa nih? Kakak aja gitu. Kakak, oh ya, biar rasa muda. Kalau di Entrepreneur Society kita semuanya kakak. Wah, semuanya kakak. Kenapa tuh? Wah, itu ceritanya panjang, nggak apa-apa. Jadi waktu saya bikin ada proyek properti kan di Manado kan, dan itu kita pernah bikin ada stall. Biasa lah kalau properti jualannya kan di mall kan. Nah, pernah waktu itu terus kan biasa ngajak mereka datang dong, melihat, halo bapak ibu selamat datang ya, mari kita nih ada informasi bagus gini gitu kan. Pernah waktu sekali saya nawarin gitu kan, ada ibu-ibu terus bilang tanya, halo ibu, pas sudah diajak ngomong baik-baik gitu kan, halo ibu selamat siang, apa kabar nih gitu kan, udah pernah denger ini. Dia tiba-tiba kacak pinggang, ibu masih cewek tahu gitu. Jadi ternyata kalau cewek belum nikah, kalau ibu udah nikah. Jadi mulai sekarang saya bikin SOP-nya semua kakak. Nenek-nenek juga, kakak selamat datang, cantik sekali ya. I see. Tapi kan ini kan Teh Society itu how long sih dibikin? Sebenarnya talk nih maksudnya sejarahnya gitu, kok bisa gitu? Jarang ada yang mau bikin komunitas dan benar-benar diseriusin gitu secara apa, sampai bikin kelas sampai apa, itu kenapa sih? Oke. Awalnya tuh terbentuk karena waktu saya mulai balik setelah merantau lama dari Melbourne. Saya dari 2003 lulus SMA ke sana kuliah 2003 sampai baru mulai balik Indonesia 14-15. Mulai bolak-balik ngeliat peluang-peluang gitu ya. Kenapa saya bikin itu sebenarnya personal reasonnya itu copy paste dari bisnis model di sana. Saya di sana bikin komunitas anak rantau dan saya menjawab semua kebutuhan anak rantau. Dari situ tanpa sengaja ternyata banyak peluang-peluang usaha yang bisa muncul. Nah, saya waktu balik ke sini saya nggak punya teman-teman SMA udah pada nikah semua, udah pada hilang ya kan, udah pada lost contact gitu. Ada yang teman-teman lama diajakin ketemuan terus dibilang asuransi atau MLM, salah lagi kan gue. Stigmanya gitu. Biasa kalau di chat apa kabar? Ini. Padahal udah lama ketemu kan cuma pengen tahu update gitu. Tapi anyway, akhirnya mulai bikin komunitas pikiran dengan tujuan tuh supaya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang like-minded people, bisa share, bisa ngobrol, dan hooknya itu karena saya punya pengalaman, saya punya ada set ilmu yang saya bisa berikan. Akhirnya jadi mulai dari sharing-sharing, akhirnya kelas-kelas kecil. Dulu mah random dari kafe ke kafe, sebulan sekali ngumpul. Tapi katanya akhirnya kalau cuma sebulan sekali, kayaknya perlu ada pengajaran deh biar ada substansi. Dari situ kan teman-teman pada dapat network. Dari network saya ajarin, saya pokoknya tugasnya mempertemukan mereka supaya mereka tuh nggak duduk sendirian gitu. Jadi mereka bisa nanti kolaborasi satu dengan yang lain. Ada yang co-branding, ada yang bikin brand ini X brand ini gitu. Awalnya dari situ sampai akhirnya ya terus mulai jadi rutinitas. Akhirnya kita pakai nama deh. Itu 2017-18 baru mulai pakai nama di Entrepreneur Society. Gitu ceritanya. Jadi ya supaya bisa mempertemukan teman-teman, dan memang saya punya idealisme. Visi misinya saya tuh mau, karena saya ngeliat kalau di Indonesia kan kita banyak banget yang masih politisasi sara ya. Kita pengen supaya bisa ini udah nggak usah pakai politik, ini nggak usah pakai apa, pokoknya semua orang yang mau jadi pengusaha yang punya etikat baik, nggak peduli latar belakang, bisa gabung. Sorry, let me question ya. Yang gua nggak kebayang adalah kenapa mesti ada politik yang bukan punya bisnis, tinggal bisnis aja. What's your point of view? Gitu? Tapi memang setelah saya pelajari juga dan saya juga ngelihat di sini, memang sebagai pengusaha pasti close correlation nanti sama penguasa. Ya contoh kayak kita ngomongin dari peraturan segala macam, makanya kenapa perlu ada asosiasi gitu kan? Ya kita cuma remahan doang. Enggak gitu, nanti kan gede ini. Amin. Jadi perlu seperti itu, karena kalau saya mau merubah Indonesia, saya punya visi misi kan mau mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi tadi, dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Nggak bisa mulai dari atas, mulainya mesti dari bawah. Karena saya melihat juga dari grassroots level, dari para UMKM,
harapan saya yang ikut di tes ini kita bisa temenan sampai tua, tapi nanti kita bisa bikin dampak langsung. Contoh, misalkan yayasan bisa masuk ke sekolah nantinya. Karena memang kalau kita ngomongin sistem edukasi juga kesian kalau zaman saya dulu IPA lebih pintar daripada IPS. Masih nggak sih sekarang? Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Cuma ya sebenarnya ujung-ujungnya kan ya fisika dipakai apa sih? Nah itu makanya gitu. Harusnya tahu kalau sekolah nih kita maunya jadi apa. Tapi sebenarnya nggak ada pengenalan jati diri. Saya butuh proses itu. Waktu baru lulus sampai akhirnya kenapa? Dulu saya kuliah akuntansi keuangan. Kebayang kan sekarang bisnisnya tuh branding, marketing, jualan. Nah, itu tolak belakang kan. Tapi kan ujung-ujungnya semuanya pakai, at least akuntan gitu-gitu pasti bakal kepake dong. Betul. Ya dibandingkan gua fisika apa coba dulu fisika iya dulu fisika teknik sipil loh, sekarang apa kepakainya? Iya juga sih 10% aja kayaknya nggak nyampe kepake kan. Betul. Apa yang kita pelajari di sekolah kayaknya cuma 10% ke bawah yang kita pakai sampai di dunia nyata. 10% hebat sih kepake. Nah itu dia makanya kan. Itu mulai dari idealisme seperti itu, akhirnya terus ya kita bikin di Entrepreneur Society. Akhirnya karena sering ngumpul 2018 mulai ada kelas-kelas tapi random. Dan di situ saya sadar bahwa kalau random misalkan bulan Januari kita bahas sales, semua nyambung. Tapi begitu Februari ngomong HRD, ada yang belum punya pegawai, ada yang cuma staff S1, aku ngomongin corporate culture, bengong aja mereka gitu, ngapain gue ya gitu kan, karena ya mereka belum punya staff, omsetnya belum cukup, mau biaya pakai apa gitu kan, jadi ceritanya. Makanya jadi kita pisahin ada kelas 1 sampai kelas 6 tadi gitu. So how your measure your KPI gitu. Kadang-kadang kan yang beginian ya, kalau saya lihat langsung itu kan susah gitu. Ini mereka harus menolong, basically mereka itu harus menolong diri mereka sendiri gitu. Yes. Itu how gitu maksudnya. Ya. Sebenarnya begitu kan. Ujungnya mereka harus menolong diri mereka sendiri unless we can help them. Betul. Kalau kita mau sampai bolak-balik kan nggak bisa kan sebenarnya. Dan itu makanya kenapa kita selama ini kan kita emang sifatnya sosial. Jadi membership gratis, terus datang ke kantor saya juga kalau mau mentorship gratis, semua digratisin kayak begitu. Jadi kadang mereka suka nggak value dengan PR-nya dikerjain. Nah itu. Iya. Tapi yang maju, ya banyak yang maju juga. Ada yang pengusaha yang dia modalnya cuma biasa kartu kredit 3 juta, dan itu dia puterin awalnya grafir tuh dari masih pinjam mesin bosnya. Sekarang omset udah ratusan juta, 500-700an ada kali. Gitu. Itu benar-benar berkembang dari brandingnya, diikutin, saya kasih guidelines ini segala macam. Jadi ya cuma banyak yang nggak ngerjain PR. Jadi ya, kalau mau dibilang we can only help people yang mau ditolong. Iya, ya mereka harus help diri mereka sendiri kan. Unless this is all ya for nothing gitu kan sebenarnya. Cuma yang belum kejawab itu akan adalah sebenarnya ya gimana cara memotivasinya. Ya. Maksudnya kalau yang sukses itu mereka gimana sih bisa sampai ke motivasi gitu? Biasanya, atau emang mereka udah ada dari diri sendiri? Biasanya kayak gitu lapar. Oh lapar. Lapar tuh maksudnya mereka benar-benar emang mau maju ya gitu ya. Nah terus kalau kita ngomongin kenapa saya bikin ada kelasnya, kelas 1 sampai kelas 6, setiap pengusaha akan ngalamin kelas 1 sampai kelas 6, dan itu ada timeline sama ininya. Yang rajin kelas 1 sampai kelas 3 tuh cuman istilahnya apa ya, yang dari tadi belajar, masih jualan palu gada, belum tahu arahannya kemana, itu masih serabutan, itu naik ke kelas 3 yang udah punya admin, OB, atau entry level employee dengan omset tertentu, itu 6 sampai 12 bulan bisa. Cuman rajin nggak? Kalau nggak rajin 5 tahun juga nggak nyampe. Ada waktu itu saya kasih contoh Abon. Oke. Dia kan ngambil dari pabrik gitu. Sebenarnya kalau di repackage aja dengan branding, dengan apa, terus kita misalkan bisa sekarang kalau nggak salah, kalau saya kasih contoh nih ya, Abon itu kan ada banyak jenisnya. Mungkin taunya sapi, ayam, apa segala macam. Kalau misalkan dia bisa jadi I don't know, Dokter Abon, Raja Abon atau apa gitu kan, di repackage, packagingnya bagus, nanti itu jadi opsi lauk, itu kan bisa ngangkat sebenarnya. Cuman ya itu repackaging nggak jadi itu setahun, ya, jualannya gitu-gitu aja, ngambil cuma margin tipis ya susah. Mau berkembangnya gimana gitu kan. Jadi gimana memotivasinya dari kelas-kelas itu, kalau mereka mau naik kelas ya mereka harus ngerjain set, melakukan set pencapaian gitu loh. Kalau mereka tetap diam di kelas itu ya udah, ya paling jadi member aja. Member kalau nanti datang ngumpul apa gitu. Iya. Nggak bisa dipaksa. Iya. Oke, tapi memang pertimbangan gini loh, yang maksudnya bikin gua mes gitu ya. You doing it kan itu gratis ya,
from what I know ya, gue nggak tahu sih kalau lo lakukan sekarang itu bayar. kita udah mulai pisahin, ada membershipnya cuma 100.000, 300.000 gitu lah, jadi benar-benar emang social. Nah, perbedaannya yang terbesar apa sih? Atau cuma memang bayar mereka emang beneran jadi serius, atau emang ya gratis, emang they don't give a shit aja gitu? Nah, sebenarnya gini kan, ada quote yang bilang kita tuh seperti 5 orang yang mengelilingi kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan mereka ikut aktif aja ya, ngumpul, kan bukannya semuanya levelnya mereka seperti itu. Pasti ada yang naik. Dan yang naik-naik ini yang tadi udah di kelas minimal kelas 4. Saya bantuin branding ya. Kemarin kita sempat masuk ke Hotline FM, kita sempat masuk ke, saya pernah masukin ke Genflix, saya pernah masukin teman-teman ke Hard Rock, ke Smart. Terus ada media-media massa yang ikut pas lagi award. Jadi kita kasih nanti at the end of the year itu ada award, di Entrepreneurship Award. Cuman emang semenjak pandemi udah 2 tahun absensi. Kita udah ada 2018 2019 waktu itu udah kasih award. Diliput masuk media massa. Jadi kan branding mereka terangkat lah kira-kira sebenarnya. Dan ini award yang nggak bisa dibeli punya gitu. Yang ngelihat nanti kayak bahkan perkembangan followers secara signifikan asal organik aja kita kasih award waktu itu untuk personal branding. Dan ada member kita yang sampai saat ini tuh masih lumayan cukup besar ya, Aaron Singlish. Dulunya itu anak apa ya, dari Melbourne, baru balik ke sini 2014, dan mamanya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Dan itu dia benar-benar ngerintis dengan segala keterbatasan. Tapi 2019 itu dia sempat naik ke followersnya bagus, dia mulai bikin kontennya juga bagus ya, dan edukatif. Dan itu yang akhirnya jadi bisa kita menjadikan untuk motivasi bahwa sebenarnya kalau kamu mau bisa, asal mau gitu dan mau ngerjain. Nah, harapannya justru kalau kita bisa angkat yang teman-teman yang dari bawah di nurture ini, yang ini juga bilang, iya gue udah kenal dia 5 tahun, masa dia udah nyampe gini, gue enggak ya, minimal. Harapannya. Gitu ceritanya. Oke. Jadi apa namanya? Sekarang kan makin banyak tuh menjamur yang bikin komunitas, kelas gitu. How affect your business? Gitu. Karena kita sifatnya tadi sosial, jadi aku nggak melihat mereka sebagai kompetisi. Karena kalau tadi mau mempersatukan Indonesia, kita harus bisa merangkul dan kolaborasi. At the moment, saya selalu melihat dunia itu in abundance. Jadi apa ya, kita punya mentalitas bahwa semua berkecukupan. Kalau kita semuanya ngelihatnya sebagai kompetisi, kita nggak akan pernah. Jadi kayak kita tuh mikirin gimana ngejatuhin mereka. Tapi kalau kita mikir gimana kita bisa berkolaborasi, kayak contoh tes sudah kerjasama. Besok ada bukan besok ya. Kalau mau besok mungkin nanti tayanginnya kapan ya. Tapi mau ada sesi sama ini Pos Indonesia itu dari barang-barang teman-teman GCI. Terus kita juga kerjasama waktu itu dengan beberapa komunitas-komunitas lain. Emang kebanyakan orang bikin komunitas karena mereka melihat community based marketing itu paling bagus. Dan itu saya udah tahu dari zaman dulu karena saya melakukan itu kan di anak rantau segala macam. Dan kita juga di agensi kita banyak bikin komunitas tapi dari basisnya sosial media. Ada yang Kedai Cita Kamu itu partner saya yang bikin, Kak Jordan, itu dia dari isinya wanita 18 sampai 24. Jadi topiknya cinta-cintaan. Dari situ pun juga bisa ada monetizing-nya gitu. Dan kebanyakan kalau saya lihat di Indonesia mereka maunya kalau nggak bikin komunitas itu ada asas politik, yang satu ini cari duit. I see. Pasti begitu arahnya. Jadi kalau kita nggak apa-apa, kita kerjasama aja, kita kolaborasi toh. Ya semakin besar, semakin banyak teman-teman, pasti semakin banyak peluang. Kalau saya sih lari. Jadi nggak affecting itu. Saya nggak melihatnya sebagai a business. Tapi kalau itu malah sebagai funnel to the business yang saya jalani. Gitu. Oke. Sekarang lagi ngejalan bisnis apa aja? Salah satu bisnis unitnya di Entrepreneur Society itu ada branding marketing agency. Kenapa saya bangun itu? Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu satu hal yang pasti itu kan kurikulum dasar kita kan ada 4 esensi itu untuk mindsetnya, terus 6 kelas sama untuk nyampe ke kelas 6 itu perlu 8 core dari perusahaan dan 8-8-nya mesti kuat. Nah 2 core tersebut itu dari PR, branding, marketing sama online integration. Itu kita cover di branding agency kita. Jadi kita tuh benar-benar ngangkat brand supaya mereka tuh punya presensi, awareness, terdengar lebih cepat. Karena kan kalau ngomong digital marketing baru 5 tahun terakhir di Indonesia ramai kan. Padahal kalau saya dulu mulai belajarin di 2007-2008 tuh dari zaman belum ada media sosial, dari email marketing, dari website dibikin rame, artikel, SEO, SEM sampai funnel, terus masuk ke mailing list.
untuk lead generatornya mereka. Jadi kita do that lah basically. Jadi untuk membantu. Jadi target pasarnya siapa? Ya teman-teman yang minimal udah kelas 456 tadi. Setelah di nurture, saya kasih ilmu nih branding gratis. Kita punya ada branding agency-nya kan, kepercayaannya ada. Intinya di situ sih. Sih. Itu salah satunya yang lagi diseriusin. Terus saya juga bangun ada beberapa unit bisnis lah, gitu. Untuk ngebantu tadi teman-teman pengusaha. Makanya kalau dibilang kita kok saingan ya enggak, kompetisi juga. Kolaborasi semakin luas, kita bisa rangkul semua, bagus. Iya. Terus sekarang kan udah mulai ada beberapa restoran yang mereka pakai NFT ya. Nah itu gimana tuh? Saya baru mulai belajar NFT itu September kemarin. Saya kripto ya udah dengar, tapi saya belum terjun masuk. Akhirnya baru September, dari enggak lah, September, Juni, Juli, Agustus September lah tahun lalu gitu kan. Dan itu karena mulai banyak nih teman-teman circle, karena itu circle-nya circle luar. Terus dari member test sendiri udah banyak yang mulai kripto kan, udah mungkin dari tahun 2019 lah. Terus ada yang mulai bahas ini itu segala macam. Cuman saya di sini ngajarin bikin bisnis yang datengin active income. Kalau kripto itu kan udah passive income tuh, kita taruh lupain gitu kan. Atau kalau mau jadi profesinya trader, ya yuk ngeliatin. Cuman kripto nggak bisa dilihatin gitu, nggak ada basis ya. Kalau saham pasti penting kan. Jadi saya bilang enter at your own risk. Saya sendiri masih belum sampai akhirnya kemarin ya mulai ngomong NFT. Nah, ada pembahasan mau bikin project NFT gitu kan, kita ngeliat waktu itu sempat juga saya terlibat ada satu project, saya nggak sebut namanya karena itu kan anonymous ya. Anyway, terus mau ada omongan untuk digabungin ke utility di real life, mungkin nanti dengan Data Entrepreneur Society, saya nggak tahu menutup kemungkinan kemana ya, nggak menutup. Cuman kalau ngomongin yang restoran pakai NFT, saya rasa kalau utility-nya di real life-nya nggak kuat, I don't think itu bakal bertahan sih. Soalnya kalau ngomong NFT itu kayak NFT bedanya ada teknologi blockchain ya, cuman kayak seperti ini boom kalau ingat 2007-2012 itu contemporary art. Kan lukisan art semua kan dijual tuh, terus nanti ada lelang ada apa buat orang cuci duit. Ya sih. Tapi begitu 2012 hancur aja udah. Nggak ada lagi yang ngomongin, nggak ada lagi. Karena itu kan digoreng itu. Abis itu udah public ikut blek hilang. Jadi nggak ketahuan karena kan kalau kita udah beli lukisan ya udah. Abis itu gimana tuh? Siap kalau kita belinya 1M nih, dari mungkin modalnya 1 juta naik sampai 1M kita udah beli. Terus tiba-tiba udah nggak ada lagi yang mau. Ya sebenarnya kan mereka ujung-ujungnya kan mereka jual gengsi dan itu kan community kan. Kalau pegang ini tuh kelihatan ajir atau gue tuh sukses kalau punya lukisan ini di kantor. Tapi which is make sense karena ya kalau kita ngomong Jakarta ya bukan Indo ya. Rata-rata kan 70% ya kalau dapat centang biru siapa yang nggak suka? Exactly. Ya kan. Ya NFT kan menjual itu kan sebenarnya kan. Ya tapi nggak tahu yang mana yang bakal bertahan. Let's see. Ya, yang bagian itu memang menarik gitu. Kayak misalnya kayak ada yang bikin komunitas, ya udah nih board apps, habis itu bisa masuk komunitas ini. Ya nggak tahu kalau di TSS itu melakukan itu juga, I think bisa aja kan sebenarnya. Mungkin yang eksklusif level, mungkin yang kelas 6 nanti, yang levelnya itu mungkin mentor ya. Tapi yang di bawah ini kan kita mau merangkup se Indonesia, mau membantu. Kalau bisa, saya punya rencana memang. Nanti tes ini bakal jadi asosiasi, tapi sementara karena waktu itu butuh badan hukumnya, akhirnya kita jadi PT. Kenapa? Karena dulu asosiasi itu tahu lah ya, badan pakar, badan ini juga banyak banget. Teman-teman waktu itu mau komit nggak? Nanti kalau mau manuvernya susah. Ya ini pembicaraan saya secara personal ya, maksudnya personally talking, it's a tough job. It is. It's a tough job. Kalau misalnya cuma model ya hahaha hihi doang. Mau mereka kan? Personally, mendingan jangan masuk. Kalau emang enggak, maksudnya emang visinya pendek, mendingan jangan masuk. Maksudnya jangan di-sign lah. Ya itu. Makanya. Saya ini komitmennya bukan komitmen jangka pendek gitu. Ini komitmennya panjang gitu. Tuh. Makanya akhirnya ya udahlah PT-in dulu aja pakai staff deh. Karena kalau enggak kan nanti volunteer belum tentu kan mereka punya bisnis semua. Belum tentu pada nobody wants to work for free lah. Exactly. Gak mungkin lah.
sebantu-bantunya kan ya tahu sendiri kan, nggak mungkin mereka beneran mau gratis sincerely seperti itu. Ini bukan Disneyland kan. Betul. Padahal saya janjikan yang aktif itu akan diangkat namanya. Nah, waktu itu buku pertama publication ada tuh saya masukin tuh nama tapi memang itu periode 2018, ketua wakil ketua, ada chapter Jakarta Surabaya. Tapi ya habis itu udah. Oh itu. Ada maksudnya testimoni gimana tuh? Ya pada saat lagi aktif ya ada saya masukin, tapi sampai saat ini ya udah akhirnya per 2019 saya ambil keputusan udahlah kita gaji aja. Jadi most of it di top up dari kantong saya sendiri, gaji karyawan teman-teman gitu kan, karena kita perlu development dari website, perlu development dari ini infrastructure nantinya. Ujung-ujungnya kan memang sevisi, maksudnya bukan ya bahasanya mungkin maybe seidealisnya kita perlu profesionalisme juga lah, ya kan? Yes. Ya mau doing it properly, ya money talks lah, ya kan? Makanya mau. Tapi ya udah, justru dengan begitu kita bisa bikin banyak ini kan. Akhirnya 2019 kita launching buku, kurikulum dasarnya di sana. Terus 2020 kita ada buku lagi. Kita bisa bikin event-event cukup besar karena sudah berbadan. Jadi dari kayak support dari institusi-institusi lain juga kan udah lumayan ini kan dikenal. Kayak sekarang tadi Pos Indonesia bisa, nanti ada beberapa teman kolaborasi bareng. Memang perlu sih. Tapi ya itu snowball effect. Harapannya sih nasional. Ya amin, bisa. Sebenarnya itu very doable. Itu very doable sekali sebenarnya, yang kayak gitu. Tinggal ya asal ada duit masuk, ya semua doing it properly ya itu bisa. Benar. Terus kalau sekarang membership T Society itu udah berapa? Kalau terdaftar sih ada 1.500-an ya. Tapi as usual karena kan gratis. Nah kita lagi funnel balik untuk yang member kelas 1, 2, 3 itu disebutnya nanti kan TES di Entrepreneur Society. Ini jadi Elite Test, Extraordinary Leaders in Tech sudah. Namanya Elites, itu yang startup 1,2 karena saya ngikut seperti sebulannya cuma 100.000, itu kayak Rotary kayak ini kan banyak yang senilai itu. Terus kalau yang udah corporate 4 sampai 6 kita cuma 3,6, 300.000 sebulan. Itu kenapa? Karena kita ngikutin dari yang lain-lain di luar sana yang selevel DCI, IO dan lain-lain itu kan udah puluhan juta tuh. Kenapa kita bikinnya seperti itu? Supaya itu komitmen base aja buat mereka. Kalau mereka udah masuk nanti ya ada ikatan di mana kita nanti akan bantu ngangkat mereka juga. Tapi mereka juga harus bantu adik kelasnya dan yang ini juga mau belajar, bukannya cuma harapannya ke situ. Ya bukan cuma datang halo udah so cuma jadi Zoom tidur doang kan. Betul. Harapannya. Makanya kalau dibilang membershipnya dipisahkan seperti itu, kita baru mulai tahun ini dan nanti web apps-nya ada community directory. Jadi untuk elites bisa ngeliat tuh teman-teman yang bisnisnya apa. Karena yang dulu terhubungnya di grup WhatsApp kita kan. Jadi saya banyak banget tuh. Ada yang tahu ini nggak bisnisnya apa? Oh ya nih, aku kasih nomor teleponnya ini. Ada yang tahu ini nggak percetakan, ada yang pertukaran nilai bisnisnya ada, cuman tidak tertrace saja. Tapi mungkin kita bisa bikin mirip-mirip seperti ini yang networking gitu. I think gini loh, maksudnya yang kita bisa, maksudnya kalau mau kita lihat helikopter view-nya kalau buat yang Indonesia, baiknya sih ini mungkin bisa kita lakukan pemetaan satu Indo gitu. Ya, jadi harapannya kan memang kita ada big datanya untuk satu Indo nih. Jadi kalau misalnya nanti T Society berkenan, kita bikin aja data tersebut jadi supaya daerah ini banyak pengusaha apa, daerah ini banyak pengusaha apa, itu kan I think community itu jauh lebih jalan kan sebenarnya untuk seperti itu kan. I think itu doable, very doable karena kita di Aludi sendiri pun memang ada big data tersebut gitu dan memang actually kita butuh karena kan goal kami itu 30% UKM ya, itu kan harus kita IPO-kan lah, mini IPO-kan. Nah itu kalau misalnya kita bisa kolaborasi bagian situ untuk pemetaannya satu Indo, itu is really good sih. Bisa gitu. Kita siap support. Kalau untuk pendidikan, edukasi, sistemnya sih udah siap ya, udah cukup kurikulumnya ada. Dan kita juga sering diundang untuk apa? Kita juga sering diundang untuk ini. Sering diundang untuk berbagi dari kampus ke kampus, dari corporate juga. Kita ada corporate training arm. Jadi untuk kayak misalkan kita kuat di branding marketing, sales, digital marketing, itu kita biasa melakukan penyuluhan ke sana. Jadi itu juga bisa kalau misalkan mau dipakai programnya untuk ke daerah-daerah silakan. Monggo.
apa yang bisa dikolaborasikan, ayo. Ya, karena ini percuma juga bikin webinar mungkin setelah sesi ini karena baterai udah mau habis, jadi I think kita bisa lebih fokus lagi ke situ sih. I think itu jauh lebih, karena percuma bikin webinar habis itu ya ya kayak ada tindak lanjutan buat apa juga. Iya betul. Nah mendingan for now kita perlu coba ya komunitas base aja gitu. Jadi ya mereka ngobrol sendiri kalau memang cocok atau whatever, ya udah gitu kan. Kita secara dapat benefitnya secara nggak langsung juga anyway. Ya itu sih. Oke, mungkin udah di itu dulu kali. Ya, jadi balik lagi yang soal tadi ya, yang soal komunitas base itu, I think itu double sih. Dan emang saya kan problemnya adalah too much for us to handle anyway juga gitu. I think itu bisa sih diatur dari situ. Nanti ya nggak tahu kalau misalnya nih nanti misalnya kita bicara teknis langsung kali ya. Misalnya di daerah Medan gitu, habis selesai webinar itu kan langsung bikin komunitas. Nah cara saya adalah gimana tuh cara bikin mereka supaya saling ngomong. Ada maybe dia lebih ekspor di situ sih. Makanya kalau saya prefernya offline. Oh. Kita baru kemarin bootcamp tuh kita bikin offline. Setelah pandemi baru pertama kali. Memang kita batasin cuma maksimal 25 orang. Kemarin sih lumayan turnout ya 25 adalah ya. Terus nanti kelas-kelas kita juga masih kelas kecil dulu untuk protokol kesehatan. Takut masih pada paranoid kan. Tapi sekarang udah mulai sekarang udah pada bodo amat lah. Cuman memang karena kalau kita webinar kan satu arah. Ya. Nah kalau ibarat kata lagi kayak gini nih, nanti mungkin saya ngobrol, terus habis itu nanti ada yang lain ngobrol sama siapa, tukar kartu nama. Tugas saya tuh enak sebagai host cuma ini ketemu sama ini nih, kamu mesti kenal, ngobrol, nah kenalan, mereka ngobrol, gue tinggal, gitu kan. Jadi bedanya di situ sih, karena memang aku demen networking. Memang offline nggak bisa dikalahin ya? Nggak bisa. Sesuai nggak bisa ya? Mungkin webinarnya, saya sih rencana nih di Entrepreneur Society, kita pengen bikin tuh lebih kayak setiap orang perkenalkan bisnis. Tapi waktu itu kita pernah kerjain. Satu orang 1 menit aja tuh nggak mungkin. Anggaplah kalau bisa 1 menit itu udah 60 orang ya sejam, ya kan? Kalau misalkan mereka ngomongnya panjangan dikit, bercanda-bercanda atau mau nanya lagi ngulang, sejam kalau nggak pidato. Kalau orang yang nggak pidato, susah. Jadi ya saya pernah ngikut diundang BNI kalau pernah dengar. Itu juga lucu tuh, tapi ya benar-benar hard selling aja. Saya di sisi ini, tapi ya abis itu, kamu bisa dapat network di situ, tapi nggak ada personal, mesti ketemu offline. Kalau misalkan di daerah, udah setelah ketemu offline, nah nanti bisa nih di set, misalkan ada mungkin ketua wilayah atau apa. Kalau misalkan emang mau distrukturkan, kalau enggak ya mungkin bikin acara apa gitu kan, mesti reguler eventnya. Sementara kita masih Jakarta based karena pandemi. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba exercise aja. Siapa tahu kan memang kalau animenya memang mereka memang pengen maju beneran. Ya. Kalau bold dan underline ya. Kalau mereka pengen maju beneran kan isu dunia problem. Betul. Nah, Member Medan lumayan. Dan saya pernah diundang sama salah satu bank besar ya di ini untuk belajar dan memperkenalkan di Entrepreneur Society sama nasabah prioritasnya. Di sana banyak teman-teman. Tapi ya gitu, nggak ada kegiatan karena di Jakarta. Ada beberapa yang mau kesini tapi pandemi. Setelah pandemi harusnya kita bisa lebih ramai. Ya. Kalau dari point of view mereka yang waktu itu sama Group Lemons itu ngajak kolaborasinya, itu mereka cuma emang pengen habisin anggaran atau gimana? Kolaborasi apa nih maksudnya? Yang waktu itu yang di Medan itu? Oh enggak, itu saya lebih diundang untuk ngajar. Jadi saya kan ada corporate training kan. Nah ini untuk added value buat para nasabah prioritasnya lah. Gitu. Itu salah satu contoh. Terus ya budget sih saya nggak tahu kalau budgetnya mereka ya. Tapi kalau saya sih emang seneng. Bahkan kalau misalkan emang kayak selain corporate seperti itu, kita diundang dari komunitas-komunitas yang istilahnya ada diundang komunitas religi untuk berbagi tentang digital marketing. Ya, topiknya topik yang saya kuasai ya, bukan ngomongin religinya kan. Tapi entrepreneurship dan sebagainya itu nggak apa-apa kalau mereka untuk menyesuaikan. Saya juga nggak terlalu mikirin dari budgetnya karena kan emang itu bonus aja lah. Itu bonus dana untuk gaji anak-anak tes. Ya emang semua nggak mungkin work for free lah, itu udah pasti kan.
jadi yang mau gimana gitu. Makanya kalau saya sih ya udah kayak open aja gitu kan. Ya. Terus apa namanya? Talking about investment bodong ya. Kan modus-modus mereka tuh banyak lah. I think you already encounter several. Yes. Itu gimana tuh? Saya kan godaannya jauh lebih berat di lu sebenarnya. Nah, kalau gua suka nggak suka, gua mesti yang legal aja, itu nggak bisa main api, kasih binomo, or whatever nggak bisa. Iya. Saya pernah ditawarin loh. Yang lagi viral sekarang, saya nggak sebut nama aplikasinya apa. Binomo, OTFX, kayak gitu. Itu untuk masang konten. Itu kan saya waktu itu dibilang sekali post mau ngasih puluhan juta loh. Lumayan. Tergiur lah gitu kan, cuman jangan nama baik mah. Saya nggak mau jual gini loh. Saya nggak mau jual apapun yang bukan produknya saya. Kecuali saya endorse pun kalau di IG atau di mana gitu ya, itu pun barang member yang saya kenal kan, member nih dia bikin makanan atau apa, paling kalau endorse kan gitu ya makanan, baju atau apa sih yang B2C gitu. Tapi kalau untuk investasi bodong itu, saya di Entrepreneur Society saya selalu ngajarin kayak tadi kripto aja loh. Itu aja bilang enter at your own risk. Waktu itu ada tuh sempat member yang gabung robot trading, ada juga. Ada. Terus mereka kan pada gini, saya bilang kalau kamu mau nawarin, kamu tawarin di grup jual beli aja. Kita ada forum jual belinya kan. Jadi mereka bisa spam di sana. Nah dari situ kamu tawarin ya. Sekali lagi saya kasih warning ke semua grup. Soalnya ada grupnya tuh tiap tahun, karena kan ada 1.500, jadi kebayang kalau grup WhatsApp 250 orang. Jadi itu tiap tahun saya cuma bilang enter at your own risk, saya nggak ikut tanggung jawab di sini. Nah teman-teman kalau ada yang hubungan bisnis antar member, coba hitam di atas putihnya yang benar. Ada legal guardian kita, nanti dia bisa review misalkan, biar lebih fair istilahnya. Jadi saya coba jaga sekondusif mungkin lah ya, supaya dia kalau misalnya emang ketahuan nipu atau ketahuan apa, di-ban, dikeluarin dari grup. Nggak apa-apa, itu kan I think sebenarnya bisa aja kita tidak lalu juga lakukan itu soalnya. Jadi ya itu bisa aja dilakukan. Kalau mau digabungin ke kita lebih senang lagi. Kita soalnya butuh juga yang data seperti itu. Ya pernah nipu di mana, lu mau ngajuin investment ke gua kan? Boleh. Itu kan ya jadi efek jerah lah buat mereka. Betul. Kalau saya waktu itu ngancemnya, saya bilang ini nanti kan setelah daftar di Elites kan ada terms and agreement tuh di website-nya kan ya, begitu mereka daftar ulang, mereka setuju dengan kalau yang gabung di itu free kan, mereka nggak ada agreement apa tuh kan, sukarela, everything is sukarela. Jadi pada saat yang ini, nah kita bilang kalau misalnya yang tangkap itu nanti ada satu ini blacklist, kalau perlu taruh di website biar nasional, muka sama ininya, karena mereka sudah setuju kan. Jadi yang mau masuk dengan itikat buruk mereka mending nggak usah masuk lah. Kita nggak nyari member gimana kok, kita pengen benar-benar berkembang bareng komunitas gitu arahnya. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya tentang investasi bodong, ya kita coba sebisa mungkin supaya mereka di antar member tidak terjadi aneh-aneh gitu ya. Dan kalaupun misalkan ini hitam di atas putih yang sih benar, karena ada legal guardian. Jadi saya nggak mau kalau misalkan ada stigma nanti negatif atau apa, abis ini kena tipu gara-gara member tes, males banget kan. Ya banyak kan, karena ya rata-rata kan modusnya macam-macam tuh kungfunya kan, ada ya kan. Ada yang pakai komunitas, ada yang pakai apa MLM, ada yang pakai apa, itu banyak sih. Banyak. Tapi saya prefer nggak seperti itu. Jadi makanya di tes sendiri kita pun cukup jelas dan transparan kok. Kalau misalkan memang nanti member pun mau melihat istilahnya pengeluaran kita, pasti kaget-kaget akhir bulanannya berapa gaji karyawan udah itu udah belasan puluhan juta soalnya. Karena kan lagi developing ini ya, itu investasi yang harus masuk, mau ngomong gimana. Kalau mau sampai seperti itu, kok padahal bentuknya PT. Harusnya mah nggak perlu. Tapi kalau dari duit membership ini memang sekarang secara langsung masih PT, tapi itu untuk pengembangan. Jadi dari webnya, developmentnya segala macam. Nanti kalau misalkan memang dia sudah bisa berdiri sendiri dan orang-orang komit, baru kita ganti jadi asosiasi. Kenapa asosiasi? Karena pengennya nanti bisa ke sertifikasi. Bayangan kita mah panjang ya rencananya. Cuman double, bukannya nggak double. Sertifikasinya mungkin nanti bukannya yang gimana, tapi kayak kita mungkin ke kampus-kampus, kita udah diundang kan. Jadi untuk intern tuh udah bisa diterima untuk perusahaan-perusahaan di dalamnya sama di Entrepreneur Society. Cuma tergantung dari kampus lain-lain kan biasa ada syarat tertentu, mungkin harus supervisor siapa atau apa. Kita udah kerjasama mau BM, udah di jurnal, ya kan. Terus
kemarin kita terima tuh dari UMN, UPH, BINUS, itu kita udah bisa terima intern, ya contoh-contoh kan. Semakin besar cakupannya semakin banyak benefit. Nah kita pengen kalau bisa sertifikasi tuh kayak gini, readiness to work misalkan, kan dari asosiasi kayak minimal etika kerjanya lah. Jangan fresh graduate ditawarin gaji kemarin 8 juta terus gara-gara dari satu kampus terkenal terus mereka kan tahu ya kan viral tuh langsung nolak gitu kan, padahal ya ungrateful lah. Iya, fresh graduate man, lu cari pengalaman gitu loh. Ya, kalau kantor cuma bilang lu siapa? Exactly. Nah, tapi kan kalau mereka bisa kenal jati dirinya tadi, kalau kayak contoh yang extrovert bagus di bidang sales, marketing yang ketemu orang. Kalau ekstro disuruh jadi accountant, stres mati dia. Saya dulu itu gue suruh kerja jadi accountant pusing di dalam ini. Ya itu memang, I think it's really good ya. Sebenarnya rata-rata anak-anak itu memang harus mendingan cepet-cepet langsung ditabrakin ke dunia kerja aja, realita. Ya kan, takutnya kalau mereka pikir, ya gue dapet 10, hidup gue udah sukses banget, ya it's not reality world lah. Exactly. Ya nilai 10 lu udah semin nothing tuh perusahaan kan. Nah, ya kayak gitu sih. I think it's really good kalau misalnya anak-anak bisa langsung, jadi mereka tiap kali liburan ya bisa langsung kerja, itu bagus banget kan. Dan ya nggak tahu, kampus Merdeka udah mulai jejakin belum. Itu kayak Open University ya. Ya. Saya gini lucunya ya, gue campur-campur ya. 3-4 tahun terakhir itu benar-benar mau kenal sama orang, saya nggak pernah nyari tahu, benar-benar ngajak kenalan. Tapi tiba-tiba di approach. Jadi kampus-kampus ini kenalnya tuh gara-gara mereka minta. Tiba-tiba mereka happy mungkin dengan pengajarannya, pas diundang lagi. Kayak di UBM 3-4 kali tuh. Why kenapa nggak bikin kampusnya tuh? Much more fun anyway. Tapi kan kampus gitu kita ngomong nanti nih akreditasi, kurikulum, bla bla bla. Tapi kan secara itu secara pelajarannya itu adalah you can tweak right? One day you can tweak right? Daripada capek-capek bikin ini. Gini, jeleknya adalah dari yang ini, maksudnya bukan-bukannya gue ngomong apa adanya aja ya. Jeleknya dari yang plus minus lah ya. Asosiasi is a good thing kalau bisa bikin sertifikasi dan diakui. That's the most important part. Kalau internasional harusnya sih, tapi nggak tahu. Ya itu maksudnya di sini kita ngomong apa adanya. Maksudnya itu ngomong itu gue. Why kenapa nggak lu? Ini maksudnya kita juga diskusi. Kenapa nggak lu? Ya udah kampus aja langsung selesai. It's the same thing. Basically, kepikir tapi nggak pernah masuk ke dunia sana soalnya. Jadi mungkin nanti belakangan. I think with your infrastructure is much more easier to achieve that. Yes sih. To be honest with you, much more easier. Maybe. Saya sempat kepikir mau bikin test center. Test center itu unofficial. Nanti kan tempat kita ngumpul semua, mungkin mirip kayak office work, bukan office work apa, mungkin mirip kayak ada co-working, tapi ada event space, ada office space juga. Nah, dulu pengen pikir ke arah sana. Waktu itu salah satu member kita udah tuh ada yang mau nyediain kan di salah satu gedung media. Cuman kita cari pendana untuk renovate-nya lagi. Waktu itu sempat mau ngobrol sama satu perusahaan equity crowdfunding, tapi kayaknya belum dapat izin OJK, jadi mereka belum mau beriklan. Atau sekarang belum sempat aku jajakin lagi. Belum izin. Iya belum ya. Nah, akhirnya pas karena yang tadi akuisisi ini kan ada ruangan buat training tuh muatnya 50-100 orang. Akhirnya kita konversi di kantor sendiri, tapi itu kantor nggak bisa disewain, nggak bisa diapain. Tapi minimal nanti saya harapannya produk-produk member bisa ditaruh di sana, member elite sih kan. Tapi pengajaran itu maunya sih nanti ya, kalau emang udah ngomong university maybe one day ya mungkin, maksudnya much more global. You don't have no need approval, paling ya cuma izin kampus kan, dan I think it's very global gitu with your infrastructure tanpa akreditasi pasti ya. Itu of course, cuma kan from my experience ya lebih panjang nih asosiasi ya. Bisa jadi mungkin aja ya kan. Siapa yang mau ikutan gabung? Sebenarnya much more global dan harus asosiasi whatever. Ya nggak tahu sih. It's your choice. Cuma dari eksternal from what I see, sekolah aja langsung. Pusing amat. Iya benar. Saya sih melihat gini. Saya nih kayak lagi main game. Kalau tahu game Suikoden. Zaman SD.
SD ya. Itu kan ngumpulin 108 Stars of Destiny dan dia bisa mengubah nasib satu negara gitu istilahnya jadi lebih baik. Saya ngerasa ini lagi dipertemukan dengan genre satu-satu. Ada yang jadi bisnis partner, ada yang jadi supporting network, ada yang jadi apa. Nanti kalau udah 108 ya pasti kejadian Castillonya terbentuk ya. Mungkin university atau test center, I don't know. Jadi emang mau ubah Indonesia nggak bisa sendirian. Jadi saya butuh teman-teman semua sih untuk mau turut bergabung gitu ya. Makanya kolaborasi, nggak ada kompetisi. Dengan siapapun itu, ayo let's do something together. Pasti ada yang bisa kita saling lakukan kok. Ya. Mungkin I think just gonna leave it there ya. Nah, ini bagus buat jadi penutup nih. Ya. Oke, I know that you're busy. Thank you banget nih for your time sama sharingnya. Banyak juga nih inspirasi, siapa tahu kita bisa ya jejaki lah hal-hal kalau ada ke depannya. Soalnya banyak di sini pengusaha nyari pemodalan, nyari sama investor butuh belajar kan sebenarnya basically we are the same thing. Yes. Apalagi memang ranahnya UKM sama UMKM, I think ya sangat berurusan. That's why in the first place yang ngajakin buat kerjasama sebenarnya ujungnya pasti kepake juga. Pasti. Doesn't mean cuma kayak formalitas, ya kita udah MOU lalala. Ya bukan PKS gak berguna lah. Ya, gitu. Siap. Oke. Thank you banget nih for your time. Thank you juga sama-sama. Semangat terus.